untuk bermain, bersekolah, belajar. Nah yang kasus ketiga ini anaknya itu dari kecil sudah dibuang oleh orang tuanya, tapi di keluarga yang salah. Maka dari itu si bayi ini yang seharusnya bisa mendapatkan hak untuk tumbuh kembang anak, namun bayi ini disalahgunakan oleh keluarganya, yaitu disalahgunakan untuk mengemis-ngemis di jalan. Yang kan biasanya ada bu di jalan-jalan, ibu-ibu atau bapak-bapak itu memanfaatkan bayinya sambil minta-minta. Nah begitu cerita eksploitasi terhadap anak. Sekarang kita masuk ke keuntungan dan akibat anak itu dieksploitasi. Ternyata bu, ada keuntungannya anak dieksploitasi. Yang ini keuntungannya ada dua. Yang pertama materi. Materi ini contohnya anak yang dilacurkan, dipekerjakan untuk. Tadi kan saya sudah bercerita tentang 3 kasus anak yang dieksploitasi. Sekarang di sini ada keuntungan dan akibat anak dieksploitasi. Ternyata ada keuntungannya bu anak dieksploitasi. Yang pertama keuntungannya mendapatkan atau memperoleh uang atau materi. Jadi anak yang memperoleh uang atau materi itu biasanya anak itu disuruh untuk melacur, untuk bekerja atau untuk mengambil. Nah, yang bukan materi itu contohnya yang seperti apa sih? Yang bukan materi itu memanfaatkan anak mendapatkan status sosial dan kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya, anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih kaya atau berkedudukan terhormat. Jadi kan biasanya ya bu, nggak tahu di sini pernah ada nggak ya kasus seperti itu? Nggak ada ya. Ini biasanya sih di kota-kota besar mungkin, karena ini seperti di sinetron ya bu. Kalau di sini mungkin belum ada ya. Keluarganya dari keluarga miskin, terus orang tuanya pengen kedudukannya lebih tinggi, akhirnya mengorbankan anaknya untuk menikah dengan lelaki yang lebih kaya. Nah sekarang bahas tentang akibatnya. Akibat anak dieksploitasi. Yang pertama, anak putus sekolah. Jelas ya bu, kalau misal anaknya dieksploitasi suruh bekerja, pasti kan terganggu ya bu dengan sekolahnya. Yang kedua, perkembangan fisik anak terganggu. Tadi contoh anak yang disuruh bekerja untuk memotong batu atau memecahkan batu, akibatnya anak sakit dan itu dapat mengganggu perkembangan fisiknya. Yang ketiga, menjadi penakut, murung, menarik diri. Nah kalau ini biasanya anak-anak jadi tidak bebas. Jadi anak-anak tersebut jadi takut, jadi sering murung. Terus ada anak terkena PMS atau penyakit menular seksual. Contohnya HIV atau AIDS. Ini biasanya anak disuruh ngapain ibu yang terkena? Nah iya jadi pelacur. Alhamdulillah ya bu, jangan sampai anak-anak kita seperti itu. Terus yang kelima, tidak punya masa depan atau kehilangan cita-cita. Ini jelas kalau yang ini. Kalau misal anak sudah turun ke jalan, pasti pikirannya yang ada di anak itu mendapatkan uang, bukan untuk sekolah. Begitu. Yang keenam, anak berpotensi mengulangi kembali eksploitasi yang dialaminya. Kalau yang ini biasanya kalau anak sudah merasa hidupnya mendapatkan uang, misal dalam artian anak tersebut menjadi pelacur, pasti kan pikirannya di anak, kayak gitu doang saya sudah dapat uang, saya akan mengulanginya lagi besok. Begitu ya bu. Nah yang ke-7, anak kehilangan percaya diri. Biasanya anak cenderung nggak pede kalau yang seperti ini bu, karena kan punya sisi di hatinya tuh pasti, kok saya beda ya dengan yang lain bisa sekolah tapi saya nggak bisa sekolah. Yang ke-8, anak dapat terluka atau sakit-sakitan celaka. Ini yang tadi contoh kasus cerita yang anak memotong batu ya bu. Ke-9, anak tidak punya waktu bermain. Ini jelas karena anak disuruh kerja
biasa kerja. Yang ke-10, anak stres atau tertekan. Dan yang terakhir, anak terpisah dari keluarga. Ini biasanya anak-anak yang hidup di jalan.